Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian ini semua? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, foto kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik. Sebelum mengawal pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik ya. Andika Mahesa, hadir. Bulan Nuraini, hadir. Delima Junia, hadir. Faris Sugerto, hadir. Muhammad Aksan, hadir. Syahra Nurzakia, hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Maka dari itu langsung saja Ibu akan membahas topik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menuliskan isi atau sari berita yang telah didengarkan. Dalam menuliskan isi atau sari berita yang didengarkan, penting bagi kita untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks berita dan langkah apa saja yang harus kita ketahui untuk membuat intisari dari teks berita. Berikut adalah unsur-unsur dan langkah-langkah yang harus kalian ketahui. Cara kita mencari unsur-unsur berita adalah mengetahui dulu unsur-unsurnya terdiri dari apa. Unsur-unsur berita terdiri dari 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? 5W plus 1H terdiri dari what, who, where, when, why, plus how. Yang jika di bahasa Indonesia kan berarti apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Setelah kita mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam teks berita, maka langkah selanjutnya adalah langkah-langkah menulis intisari teks berita. Pertama adalah menyimak dan bersama berita yang dibacakan. Fokus, simak, dan dengarkan berita yang dibacakan dengan baik. 2. Carilah topik berita. Kalian bisa mencari topik berita apa saja, bermacam-macam. Misalnya seperti bencana alam, politik, teknologi, otomotif, dan lain-lain. 3. Catatlah unsur-unsur berita yang terdiri dari 5W plus 1H. Langkah terakhir adalah susunlah unsur-unsur tersebut menjadi paragraf yang padu. Baiklah, sampai di sini apa ada yang masih belum mengerti? Jika ada yang masih belum mengerti, silakan angkat tangan ke kanan. Tidak ada? Semuanya sudah paham? Baik, kalau semuanya sudah paham, akan Ibu lanjutkan dengan memberi contoh. Contohnya akan Ibu bacakan, jadi fokus dan simak, dengarkan baik-baik ya. Kebakaran hutan es daun di Inggris. Menurut laporan BBC, telah terjadi kebakaran pada Minggu 28 April 2019 di kawasan hutan yang sangat terkenal yaitu Ashdod. Kebakaran hutan terjadi pada pukul 21.30 waktu setempat. Kata Dinas Pemadam Kebakaran dan Pengamatan Essex berdasarkan laporan BBC pada hari Senin 29 April 2019, kawasan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai 20 hektar area yang meliputi pohon dan semak belukar di kawasan King's Landing. Saat kebakaran terjadi, petugas pemadam kebakaran langsung siap siaga mendatangi tempat kejadian. Petugas yang terjunkan untuk menjinakkan si jago merah sebanyak 6 kru. Kemudian setelah beberapa titik api berhasil dijinakkan, kru diperkecil menjadi 4 saja. Andrew Gosden dari Dinas Pemadam Kebakaran memberikan tanggapannya terkait hal ini, di mana kondisi hutan, terutama semak belukar, dalam keadaan kering, sehingga sangat mudah terbakar. Nah, dari teks berita tersebut, kita dapat menemukan unsur-unsur yang terdiri dari 5W plus 1H dan menyusunnya sesuai langkah-langkah menyusun berita yang tepat. Baiklah.
akan Ibu contohkan. Misalnya seperti ini. Kita terlebih dahulu mencari dulu apa saja sih unsur-unsur dalam teks berita yang telah Ibu bacakan tadi. Ya, apa? Kita mencari apa di dalam teks berita. Apa ini merujuk kepada kejadian. Jadi, peristiwa apa sih yang terjadi dalam berita tersebut? Ya, peristiwanya adalah kebakaran hutan. Lalu dilanjutkan, siapa sih yang memadamkan api di kebakaran hutan tersebut? Ya, jawabannya adalah petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Lalu, where, di mana? Di mana itu merujuk di mana tempatnya? Tempat terjadi kebakaran hutan tersebut. Sudah jelas, di hutan Ashdod, Inggris. Ashdod di Inggris. Nah, lalu kapan kejadiannya? Kejadian ini merujuk kepada tanggal atau waktu. Jadi sudah jelas dijelaskan pada itu adalah hari Minggu 28 April 2019 pukul 21.30 waktu setempat. Lalu why? Kenapa kebakaran hutan ini bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bella silakan. Apa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah peristiwa ini terjadi karena kondisi hutan yang kering. Kondisi hutan yang kering menyebabkan kebakaran mudah terjadi, terutama tadi dijelaskan kondisi semak belukar yang kering. Lalu how? Bagaimana? Bagaimana ini ada yang tahu? Apa jawabannya bagaimana? Ya, silahkan Aksan, apa jawabannya? Ya, bagaimana itu merujuk kepada upaya pemadam kebakaran. Apa sih upaya yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran hutan? Petugas diturunkan tugas siap siaga diturunkan. Dari 6 kru. Ketika api sudah mulai padam menjadi 4 kru. Oke. Kalau kita sudah dapat unsur-unsurnya yang terdiri dari 5W plus 1H, maka dengan ini kita dapat menyusun sebuah paragraf yang padu dari unsur-unsur tersebut, sehingga nantinya akan menjadi intisari atau ringkasan berita. Inilah contoh isi atau sari berita yang telah Ibu bacakan tadi, yaitu kebakaran hutan Ashdod di Inggris terjadi pada hari Minggu 28 April 2019 pukul 21.30 waktu setempat. Peristiwa kebakaran terjadi dikarenakan kondisi hutan yang kering sehingga mudah terbakar. Saat kebakaran terjadi, petugas pemadam kebakaran langsung siap siaga menjinakkan si jago merah dengan mengirimkan 6 kru pemadam kebakaran. Kira-kira seperti itulah contoh isi atau ringkasan berita. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak? Jika tidak, berarti Ibu anggap kalian semua sudah paham. Kalau begitu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yaitu tugasnya, ya silahkan dicatat terlebih dahulu ya anak-anak. Tugasnya adalah mencari satu teks berita apa saja, dan boleh dicari dari media apa saja. Kalian boleh mencari dari Google, internet, surat kabar, koran, majalah, dan lain sebagainya. Carilah satu teks berita, lalu kalian buat isi atau sari berita yang terdiri atas 5W dan 1H, yang
terdiri atas unsur-unsur cerita. Batas pengumpulan tugas dikumpulkan minggu depan. Baiklah, sebelum Ibu benar-benar menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya lagi, apakah kalian sudah paham atau kalian sudah benar-benar mengerti tugasnya? Baik, ternyata kalian sudah paham ya. Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Kalau begitu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Semoga Allah membalas kalian dengan memberikan rahmat yang banyak dan ilmu yang banyak atas pembelajaran hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Kalian luar biasa, anak-anak hebat. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.